Oke, kali ini kita coba akan terangin masalah PM BB5 dan Super Dongle BB5. Ini nanti kita yang pertama bahas masalah SL1 dan SL2. Materi total revolution di flash repair. Di sini pertama yang akan kita bahas itu masalahnya infonya adalah SL1. Kebetulan infonya tipenya berapa tuh tadi? 5300. Ya, itu masuk kategori masih SL yang pertama. Nah, untuk yang tipe selanjutnya ada tipe 5730, itu tipe SL2, dan yang ini SL3 untuk materi selanjutnya. Biasa connect dulu terus masuk ke sini. Kondisi handphonenya normal, dalam artian mesinnya itu nggak ada permasalahan apa-apa. Kalau masalah LCD nggak dipasang itu bukan handphone rusak, belum dibeliin LCD aja. Oke, handphonenya dicari di sini 5300. Lalu marketnya jangan lupa dipilih supaya mempermudah pada saat basek. Jadi gunanya file dimasukin dulu itu ya supaya mempermudah pada saat pengecekan. Jadi kalau ada cara yang misalnya ini kamu belum pilih ya, terus langsung kamu basek, itu deteknya lebih lama prosesnya di sini dibandingkan dengan kalau kamu memasukkan duluan marketnya dan tipe handphonenya. Di sini ada macam-macam versinya kan, 720, tapi yang bahasa Indonesia yang APAC X. Nah, kebetulan ini semuanya APAC X, berarti Indonesia semuanya. Cuman beda-beda, ada yang black, ada yang dark green, ada yang red. Mau pakai yang mana terserah. Ini hanya masalah kontennya aja. Saya suka yang hitam, pakai yang hitam. Nah, ketika dipilih file otomatis, dia akan menata dengan sendirinya di sini. Nah, karena kita tahu file MCU PPM konten saja yang dipakai tanpa file MMC, maka MMC-nya dihilangkan centangannya. Baru kita basek. Nah, keuntungan menu save flash kalau kita basek, dia akan otomatis membackup RPL-nya. Kalau kamu centang save. Save inetnya aman. Cara nge-flash yang aman gitu maksudnya. Lalu kita basek. Nah, di basek nanti kelihatan validasinya. Validasi di BB5 dikenal ada 4. 4 di papan tulis itu sudah ada. Yang pertama SL data. Nanti bisa dicatat ya. Ini di layar. SL data itu seperti ini, SIM-lock yang pertama. Terus yang kedua Super Dongle Key. SDK itu adalah security validasi yang kedua. Yang ketiga adalah SIM-lock test. Di sini kelihatan, di layar kelihatan, di papan juga sudah saya tulis kemarin. Terus yang terakhir adalah security test. Nah, ketika validasi ini biru semuanya, tidak ada masalah, handphonenya berarti keadaan normal. Ya. Dan statusnya pun open semua di sini SIM lock-nya. Nah, sekarang saya akan terang satu-satu. Yang bermasalahan SIM lock pertama disebut dengan SIM lock data itu adalah area yang berhubungan dengan PM. PM mana? PM area 120 dan RPL area SIM-lock. Ingat-ingat, jadi SIM-lock data yang pertama seperti papan tulis itu adalah hubungannya sama PM area 120 dan RPL area SIM-lock. Maksudnya gimana, Pak? Nah, sekarang kita lihat di layar. Sini ada data backup. Saya biasanya backupnya ditaruh di D supaya kalau ada install-installan aman. Iya, supaya nggak ada trouble. Handphonenya RM 146, tipenya 5300. Nah, ini lihat ini. 934 ini ya. Ini data RPL. Ini caranya di open. Opennya pakai apa? Kok bisa langsung gini? Caranya open with ya, open with pakai notepad. Dipilih di sini. Oke. Nah, setelah dibuka munculnya seperti ini. Waduh, apaan tuh, Pak? Nah, ini yang akan saya terangin. Area sertifikat atau disebut dengan RPL itu isinya adalah yang utama NPC, CCC, dan HWC. Ingat-ingat ya. Tapi kalau hanya nomor IMEI-nya saja, nomor IMEI handphonenya BB5 itu adanya di sini toh, di NPC-nya toh. Tetapi
kalau kita menyuntikkan data NPC-nya saja, ya, itu akan menyebabkan kasus baru yaitu security test-nya yang terakhir itu, SC test atau singkat di papan tulis, itu menjadi fail. Ingat-ingat. Jadi gimana Pak yang baik? Yang baik itu adalah ketika kita menyuntikkan RPL, minimal harus ada 3 area ini. 3 area itu maksudnya apa? NPC, Triple C, dan HWC. Itu perlu kamu catat dulu. Nah, ini dinamakan dengan RPL atau sertifikat BB5. Bukan sertifikat pelatihan ya. Ntar sertifikat gathering lagi. Udah kamu catat dulu kalau sudah. Nah, sekarang tadi saya terangkan ya, di sini SIMlock data yang pertama itu pengaruhnya PM120 dan area RPL yang hubungannya sama SIMlock. Kalau PM120 nanti kita terangkan. Nah, sekarang area SIMlock yang di RPL itu apa? Nah, karena ini adalah isinya RPL, maka kita lihat di sini. Nanti ada tulisan log data. Nah, mulai dari sini sampai sini, ini adalah area SIMlock data. Ingat-ingat. Saya tutup ya. Nah, sekarang area PM yang 120 yang mana? Area PM 120 yang ini. Karena tadi kita kan pakainya RPL yang 934, berarti ini PM-nya yang 934. Ada nggak PM yang 934? PM yang belakangnya 934, 493, 493. Nah loh, kok nggak ada? Berarti belum di backup nih PM-nya ini. Oke, kita backup dulu PM-nya ya. Oh, atau gini aja dah. Ambil PM sembarang aja lah ya. 5300, saya ambilkan file PM. PM ya wis, sini aja lah. Mana saja pokoknya boleh. Tujuannya untuk menerangkan area 120 itu yang mana. Ini kita buka. Jadi yang dimaksud dengan PM 120 itu ngitungnya seperti ini. Ini area 1. Ini sub area 1 terdiri dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Ini sub area, ini area 2. Ini sub areanya 0. Ini area 4. Sub area mana? Sub area yang ini. Nah, kalau 120 yang mana? Berarti areanya 120 diurut aja. Turun terus ke bawah. Turun terus ke bawah. Di sini sampai 150 ya, kelewatan ya. 117. Lu tahu-tahu 123. Berarti nggak ada PM 120-nya. Kita tutup. Sekarang yang ada PM 120-nya yang mana? Coba kita lihat yang ini, PM yang handphone lain. Kita lihat, kita periksa. PM 120. Ada nggak? Nggak ada juga. 107, 193. Buka lagi yang lain. Periksa lagi. Ada nggak PM 120? Nah, ini ada. Jadi yang dimaksud dengan SIMlock data itu hubungannya sama PM 120 dan area RPL yang hubungannya log data. Itu diingat-ingat ya. Sekarang saya terangkan yang kedua, yaitu super dongle. Super dongle itu apa? Super dongle itu hubungannya sama RPL. Jadi ketika data super dongle-nya rusak, itu berarti area super dongle di dalamnya RPL itu yang rusak. Area RPL yang di dalam RPL, area super dongle yang dalam RPL itu yang seperti apa contohnya? Kita buka di sini. Ini. Ya. Jadi kerusakan super dongle invalid, ya, validasi yang kedua, itu penyebabnya adalah area super dongle di dalam RPL-nya yang rusak atau yang korup. Bisa nggak diedit? Bisa. Super dongle bisa diedit, diambilkan handphone lain dengan tipe yang sama, lalu kamu backup, kamu timpa ke sini, ini kamu copy, kamu paste di sini, itu sama saja memperbaiki super dongle. Itu kalau cara manual. Tetapi sekarang alat-alat seperti yang baru-baru sekarang ini, MSG, ada ATF, ada Cyclone dan lain-lain, itu super dongle key yang bermasalah. Itu cukup dengan menekan tombol ini saja. Ada tulisannya repair SD, repair anak SD. Bukan. Repair super dongle maksudnya. Nah, kalau yang pertama itu harus main edit-editan PM dan RPL. Kalau yang ini harus editan RPL atau secara otomatis tekan tombol ini. Ini pun butuh online. Jadi kita harus tersambung dengan internet alatnya. Paham ya?
Nah, selanjutnya CMLAK dan WMDRM ini tidak kita pakai. Maksudnya bukan validasi yang inti. Jadi bukan validasi inti. Langsung diloncati ke Simlock test. Nah, khusus untuk Simlock test ini terdapat di area PM 120, 308, dan RPL log data. Khusus Simlock test itu terdapatnya di PM 120, 308, dan sebagainya. Contohnya bagaimana? Sekarang kita buka file PM lagi. 120, 308, dan log datanya RPL. Ini 120, terus 308-nya ini, dan log data di RPL. RPL buka. Log data ya sama kayak tadi, punyanya si Simlock. Paham ya? Jadi kalau ada kasus-kasus per unit ini, kamu jadi tahu penyelesaiannya bagaimana. Yang terakhir adalah security test. Security test ini bukan hubungannya sama kode telepon. Mas, ke Conlock, berarti security test merah dong. Enggak ada hubungannya. Security test yang dimaksud di sini adalah area security pada PM dan RPL. Nah, PM yang mana hubungannya sama security test? PM yang hubungan dengan security test adalah PM1, area 1, dan PM area 309. Kita buka di sini. Ini adalah RPL. Kalau ini PM. Area 1, mana area 1? Ini. Ambil. Atau yang lainnya dibuang. Jadi kalau misalnya, Pak, saya butuh PM yang bisa menyelesaikan kasus security test. Berarti bagaimana? Berarti yang diambil hanya 1 dan 309. Yang lainnya diapain? Dibuang. Yang lainnya dihapus saja. Tapi caranya bagaimana supaya aman? Ya kamu gandakan dulu. Ini kamu copy dulu. Misalnya nih PM ini yang kamu edit ya. Ini harus di copy dulu. Copy. Lalu paste langsung di sini. Nah, yang diotak-atik yang ini, yang aslinya jangan. Nanti ini yang diedit gitu. Misalnya kita butuh PM1, area 1 dan 309, maka yang lain-lainnya kita hapus saja. Nah, terus diurut sampai 309. Nah, ini lihat 1, 309, yang lainnya gusur. Yang seperti ini. Nah, ini lalu kita tutup, kita simpan. Kita kasih nama 465 1309. Nah, kayak gitu. 45 itu tipe infonya. Terserah deh, kalau masalah nama terserah. Cuman ini kan untuk mempermudah aja. Paham ya? Jadi area ini nanti yang akan menyembuhkan kasus security test yang merah. Security test yang fail. Itu untuk RPM. Sedangkan area RPL yang mana? Area RPL yang bisa menyembuhkan security test adalah area C, CC, dan HWC. Itu. Jadi ada dua. PM berpengaruh juga, RPL juga berpengaruh. Yang PM yang A1 sampai 309, bukan sampai ya, 1 dan 309, sedangkan RPL-nya adalah triple C dan HWC. Nah, semua data ini ada di PM dan di RPL, tinggal ngedit-ngedit saja. Oke, sudah saya terangkan. Sekarang kita akan praktek setelah ini. Saya stop dulu rekamannya, biar nggak terlalu besar.